Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Silahkan dulu. Terima kasih. Kabar baik, Ibu. Syukur kalau begitu. Ketua kelas, absennya tolong atur di sini. Saja yang sakit toh? Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita nyanyi sama-sama dulu. Kamu tahu lagu yang segalanya akan mengalir, tahu toh? Tahu. Semua berdiri, kita menyanyi dulu. Segalanya 1, 2, 3. Segalanya akan mengalir dan pergi. Hidup harus diberi arti, karena setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Segalanya akan mengalir dan pergi. Olah diri, kerja keras, kerja tulis, karena esok akan datang. Kita mulai dengan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, siapa yang tahu? Dalam ajaran agama Katolik, dalam gereja Katolik itu ada berapa sakramen? Oke, semua sudah jawab 7 sakramen. Lalu hari ini kita belajar khusus tentang sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi itu apa-apa saja? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo. Oke, Kakak Ina, sakramen inisiasi itu sakramen apa-apa saja? Sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen ekaristi. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, karena dalam sakramen inisiasi ada 3 sakramen. Untuk itu hari ini kita belajar sakramen yang pertama, yaitu sakramen permandian. Adalah sakramen baptis atau permandian. Sakramen baptis menjadi pintu gerbang untuk dapat menerima sakramen-sakramen lainnya. Sakramen-sakramen yang lainnya, sakramen baptis adalah sakramen dasar bagi orang Kristiani. Karena dengan dibaptis, seseorang bergabung secara sah menjadi anggota gereja. Semua agama Katolik kan? Iya, Ibu. Sudah dibaptis? Sudah. Yang berikut, membaptis dapat diartikan sebagai membenamkan calon ke dalam air atau menuangkan air ke atas kepala sambil mengucap atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, waktu kalian dibaptis, siapa yang masih ingat? Mungkin dia punya orang tua pernah cerita waktu dia dibaptis itu seperti apa. Jadi ada pertanyaan, siapa yang waktu dibaptis itu dibenamkan? Artinya dia dicelupkan ke dalam air. Dan yang kedua, siapa yang waktu dibaptis itu imam menuangkan air ke atas kepalanya? Ayo. Siapa yang dibaptis pada saat dibenamkan ke dalam air? Ada? Oke, tepuk salut. Baik, seperti yang Kakak Ella katakan bahwa waktu ia dibaptis itu ia menggunakan bagian yang kedua, yaitu imam menuangkan air ke atas kepalanya. Jadi itu adalah jawaban yang benar, dan jawaban tersebut digunakan oleh semua imam yang ada di
dunia ketika membaptis kita pada saat masih kecil. Siapa yang tahu waktu kalian dibaptis itu imam mengungkapkan kata-kata apa saja? Siapa yang tahu? Oke, Kakak Insa silahkan. Waktu kami kecil belum dengar, tapi saat sudah SD begini biasa ikut Isa ini. Waktu ini apa? Tidak sampai baru Romo Om bilang, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pintar, tepuk salut. Salut, 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 salut. salut. Sekarang kalian duduk berhadapan dua-dua orang. Oke, sudah. Kalian contohkan seperti ini. Contohnya si Adel dengan si Novi. Jadi Adel katakan begini. Novi Sunan, saya membaptis engkau dengan air dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi angkat begini ini. Contohnya kalian angkat air. Jadi angkatnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke. Sekarang bersamaan. Ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Novi Lida, Sekarang yang tadi dibaptis itu yang baptis temannya di sebelahnya. Mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Itu yang kalian bikin. Itu adalah contoh waktu kalian kecil dan kalian dibaptis itu dengan cara seperti itu. Iya. Sakramen baptis itu ada 3. Yang pertama itu air sebagai lambang membersihkan diri dari dosa-dosa. Yang kedua, lilin menyala. Itu melambangkan cahaya Kristus. Ya, itu apa-apa saja. 1. Jadi, waktu kau dibaptis itu, persyaratan yang harus digunakan di bawah itu 3 itu. Yang pembaptisan untuk orang dewasa. Jadi untuk bayi itu, gereja membaptis bayi beberapa bulan setelah bayi lahir. Pada dasarnya, dosa asal sudah ada, maka pembaptisan bayi berarti bayi telah diselamatkan dari kuasa jahat untuk dibebaskan menjadi anak-anak Allah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pembaptisan bayi. Yang pertama, adanya pendampingan orang tua dan gereja untuk mengucapkan pengakuan iman. Dan yang kedua, orang tua yang bertanggung jawab atas iman si bayi. Pendampingan orang tua dan gereja untuk mengucapkan pengakuan iman. Ketika kalian dibaptis, kamu ada bapak mama Andi toh? ada Sekarang, Ina punya bapak mama Andi siapa? Bapak Vincent Omenu dengan Mama Katarina Meko. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Jadi, yang mendampingi kamu itu adalah kamu punya orang tua dan kamu punya. Adapun beberapa persyaratan bagi baptis dewasa antara lain: 1. Percaya kepada Kristus sebagai penyelamat. 2. Mengikuti pelajaran calon katekumen sekurang-kurangnya 1 tahun. 3. Mengucapkan pengakuan iman pada waktu pembaptisan. Yang beberapa persyaratan yang nomor 3 itu mengucapkan pengakuan iman pada waktu pembaptisan. Itu bagi baptis dewasa. Orang yang baptis dewasa itu, apakah waktu kecil itu dia tidak dibaptis, terus ini dia ucapkan pengakuan iman, itu pengakuan iman itu yang seperti apa itu? Apa dia menyebut dia ini apa? Hafalian doa iman atau bukan itu? Oke, terima kasih kepada Vincent Siakolo yang sudah mengajukan pertanyaan. Jadi, seseorang dibaptis ketika dewasa itu karena waktu kecil ia tidak dibaptis. Mungkin ia, kecuali ia beragama Islam. Karena ketika orang beragama lain, misalkan Islam, Hindu, Buddha,
muda yang beragama lain ketika dewasa ia ingin bergabung menjadi agama Katolik, maka di situ ia harus dibaptis. Karena ketujuh sakramen dalam ajaran agama Katolik itu sakramen pertama harus ketika seseorang menjadi agama Katolik adalah harus dibaptis. Untuk itu orang yang beragama lain dan ketika mau bergabung di agama Katolik di situ ia harus dibaptis. Lalu persyaratannya yang ketiga pada mengucapkan pengakuan iman pada waktu pembaptisan itu seseorang yang sebelum menjadi agama Katolik ia harus terlebih dahulu mengetahui doa-doa yang ada dalam agama Katolik. Yang pertama doa yang paling praktis adalah tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang kedua doa Salam Maria, doa Bapa Kami, doa iman, doa harapan, doa kasih dan doa-doa lainnya. Kamu tahu kan doa-doa dalam ajaran agama Katolik? Tahu toh? Oke, semua sudah sambut baru jadi semua sudah tahu doa-doa semua. Untuk itu terima kasih untuk Insa yang sudah mengajukan pertanyaan. Ada yang masih mau bertanya? Oke. Sebelumnya ada tugas untuk kamu semua. Tugasnya itu dalam bentuk kelompok. Bisa? Bisa. Tugasnya ini dipresentasikan minggu depan. Tetapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Kita bagi dalam 4 kelompok. Jadi berhitung mulai dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Oke, nomor 1 angkat tangan. Ketua kelompoknya itu Valeria Kono. Ketua kelompok catat nama-nama anggota. Kelompok 2. Ketua kelompoknya itu Agustina Funan. Catat nama-nama anggota kelompok. Kelompok 3 Sok Banael sebagai ketua kelompok. Kelompok 4 Herkulana sebagai ketua kelompok. Oke. Semua sudah tahu ini anggota kelompok toh? Sudah. Oke. Sekarang ini soalnya silahkan dicatat. Ibu. Iya, tulis tangan saja. Jangan lupa minggu depan ketika jamnya ibu mengajar, masuk jam pertama langsung kelompok 1 yang presentasi duluan. Ya. Oke, sebelum kita istirahat, satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Ella, silahkan maju. Kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami mengucapkan kehadiranmu atas berkat dan perlindunganmu sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran agama Katolik ini dengan baik. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan menjalankan masing-masing. Bimbinglah kami agar kami dapat tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Nama Tuhan puji, kini dan sepanjang masa. Amin.